Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses instalasi database Oracle 23 AI free, yaitu menggunakan OS Oracle Linux versi 9. Yaitu di sini saya melakukan simulasi untuk proses instalasinya menggunakan virtual machine instance, yaitu yang ada di dalam Google Cloud atau GCP ya, atau biasa disingkat disebut Google Cloud Platform. Oke, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu kurang lebih diantaranya nanti itu melakukan proses instalasi setup database Oracle, kemudian dilanjutkan untuk sampai proses membuat pluggable database, dan nantinya kita tes koneksi yang menggunakan SQL Developer. Oke, di sini yang pertama itu saya akan membuat instance-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan langsung memilih OS storage-nya. Untuk default yang lainnya saya masih menggunakan yang standar ya. Oke, di sini saya cari Oracle Linux ya. Di sini untuk versinya versi 9. Ya, di sini 130 ya. Karena minimalnya itu untuk di Linux itu 20 GB ya size-nya. Jadi ketika kita sudah setup misalnya 100 GB, nah itu kita tidak bisa menurunkan walaupun hanya 1 GB. Yang ada kita hanya bisa menaikkan storage-nya. Oke, di sini saya set 30. Oke, di sini ada regional yang sudah over limit ya. Jadi ada batasnya, setiap regional itu 8. Oke, di sini saya ubah untuk regionnya. Oke, di sini akan ada total ya atau summary-nya. Itu menggunakan 2 virtual CPU atau 1 core dan 4 GB memori, kemudian 30 GB persistent disk. Kemudian totalnya yaitu sekitar 30,23 US dollar. Di sini saya masih menggunakan limit free ya dari Google Cloud atau free trial. Oke, kemudian saya coba untuk melakukan langsung aja di create. Oke, di sini sedang loading sambil ditunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah berhasil. Kita refresh terlebih dahulu ya agar lebih siap prefer. Oke, di sini yaitu dengan IP internalnya atau private yaitu 10.162.0.7. Kemudian untuk external IP atau IP publicnya itu 35.003.68.232. Nah, ini setiap kita melakukan restart di sini ya, restart kayak yang satunya ya. Oke, restart ya, di stop kemudian start kembali, itu external IP-nya akan berubah gitu. Jadi dia dynamic bukan static ya, walaupun public. Oke, di sini langsung aja kita lakukan connect SSH. Bisa connect SSH. Oke, untuk penginstalan database Oracle memang lebih direkomendasikan menggunakan OS Linux Oracle karena secara sistem dan lainnya itu tentu sudah bisa support ya.
Kalau menggunakan OS lain seperti terutama dari Linux ya itu bisa, tapi kita harus menambahkan ya atau ada yang harus di setup manual ya terutama. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk kita melakukan SSH dan autentikasi. Oke, selanjutnya itu di sini yang pertama ini introduction ya. Itu sebelum kita melakukan instalasi berbasis RPM, tentunya kita harus melakukan ekstrak perangkat lunak database. Tuh. Jadi untuk mengalihkan kepemilikan perangkat lunak yang diekstrak ke pengguna atau user dan grup, nantinya yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jadi memelihara inventaris Oracle dan menjalankan semua operasi root yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat lunak Oracle Database untuk pembuatan dan konfigurasi Oracle Database satu instan. Nah, kemudian jika dalam proses instalasi berbasis RPM mendeteksi ketika persyaratan minimum untuk instalasi tidak terpenuhi, kemudian meminta kita untuk menyelesaikan persyaratan pra-instalasi minimum. Jadi artinya memang secara minimum instalasi itu terutama dari segi OS ya storage ya terutama itu memang harus mencukupi. Oke, kemudian terkait ya ketika kita menginstal Oracle Database terutama pada versi 23AI free di sini jika sudah ada ya instalasi DB Oracle sebelumnya, kita harus hapus instalasi database Oracle-nya gitu. Jadi agar tidak ada bentrok ya. Oke, di sini untuk database Oracle Free ya menggunakan sekitar 9 GB ruang disk di bawah OPT. Artinya ya paling minimal 9 GB. Dia ketika sudah diinstal akan memakan ruang sekitar 9 GB. Jika partisi disk tidak memiliki ruang yang dibutuhkan, kita harus menambahkan ruangnya atau size storage ya. Nah, ini sebagai alternatif nanti bisa disambungkan ke OPT Oracle. Oke, langkah pertama setelah kita masuk ke dalam SSH ya, server virtual machine dari Oracle Linux. Nah, kita akan masuk sebagai pengguna root. Kemudian kita akan menjalankan instalasi. Di sini mulai pra-instalasi ya. Jadi yang pertama itu akan install pra-instalasi dari Oracle Database. Karena di sini juga ada keterangan pre-install ya. Di sini bisa kita copy aja. Oke, kemudian kembali ke tampilan SSH. Di sini kita harus masuk sebagai root ya. Di sini ketikkan saja perintah sudo su ya. Enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam user root. Kemudian kita pastekan saja. Kita enter. Oke, sambil ditunggu beberapa saat ya, nanti akan ada proses instalasi yang sudah selesai. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa membuka situs Yum Oracle. Nah, di sini nanti bisa mendownload Oracle Database Pre-install 23i versi sekian x8664 RPM. Atau kita bisa menggunakan widget, fitur widget ya dari Linux untuk mendownloadnya. Di sini saya akan menggunakan widget. Di sini copy aja untuk widgetnya. Oke, copy widget, kemudian kita kembali ke SSH. Oke, di sini untuk pre-install dia
prosesnya ya kurang lebih cukup panjang ya. Ada beberapa komponen yang install dan di sini sudah komplit. Oke, sepertinya belum tercopy ya. Oke, di paste dan enter. Nah, dia akan connected dan kemudian oke, sepertinya ada oke, karena di sini PDF ya, jadi sepertinya ini terputus ya antara package dan Oracle. Oke, jadi solusinya di sini source-nya kodenya sudah benar. Oke, di sini kita pastikan kembali. Nah, untuk yang bagian slash Oracle database di sini kita backspace ya, atau delete. Nah, sampai dia nyambung dengan yang get package. Jadi get package slash Oracle database. Oke, langsung aja kita enter. Oke, di sini sudah berhasil terdownload ya. Jadi untuk URL-nya juga harus nyambung ya. Di sini sudah benar, jadi ketika kita akan mendownload kita sedikit edit ya karena ini dari PDF. Kemudian jalankan preinstalasi yang terbaru. Itu sesuai yang kita download dengan menggunakan widget tadi. Oke, sambil menunggu proses instalasi dari perinstall ini selesai, kita cek step berikutnya ya. Oke, di sini kemudian kita harus mendownload untuk instalasi Oracle-nya ya. Kalau tadi kan kita pre-install ya, pre-install yang latest. Di sini kita bisa menggunakan untuk unduh ya dari file RPM-nya dari link berikut, atau bisa menggunakan widget. Oke, nanti harap diperhatikan kembali karena di sini dari file PDF pasti antara Oracle slash dan database slash strip free ya, ini terpisah, nanti kita harus nyambungkan kembali. Kita perlu edit. Oke, di sini untuk yang pre-install sudah selesai. Oke, di sini kita cek. Oke, Oracle. Nah, di sini kita jangan langsung enter, kita lihat di sini yang Oracle itu ada stripnya ya, di Oracle strip database. Nah, di sini perlu kita edit di sini ya. Kemudian enter. Oke, connected, dia otomatis akan mendownload. Nah, di sini di server kecepatannya itu sampai 150 megabyte per second ya. Jadi mendownload 1,3 GB itu hanya cukup waktu 8 detik ya di sini. Oke, kemudian kita install perangkat lunak database-nya atau software-nya. Itu yang langsung ya. Tadi kan pre-install, sekarang untuk yang Oracle Database Free 23i-nya. Oke, enter. Oke, di sini sambil kita tunggu ya. Proses instalasinya. Dia preparing, running script, kemudian instalasi. Di sini prosesnya dia akan berjalan. Oke, kemudian kita coba ke
slide ke-7. Nah, di sini kita saat ini masih masuk di dalam user root ya. Di sini bisa menggunakan sudo -s atau sudo su. Nah, ketika proses instalasi Oracle Database yang saat ini sedang berjalan selesai, kita akan mengkonfigurasi servisnya ya secara otomatis, yaitu dengan /etc init.d oracle free dgi, kemudian configure, kemudian enter, nanti akan jalan otomatis ya. Di sini kita copy. Nah, pada prompt perintah ketika enter ya, yang script di atas yang configure service Oracle, kita diminta untuk membuat password ya untuk sistem usernya. Di sini minimal 8 karakter, terdiri dari satu huruf besar, huruf kecil, dan satu digit angka 0 sampai 9. Oke, di sini masih berjalan ya prosesnya. Oke, di sini untuk instalasinya sudah selesai. Nah, di sini kita diminta ya untuk melakukan konfigurasi Oracle Database. Nah, di sini opsional kita bisa modifikasi pada file config-nya. Kemudian jalankan etc init.d oracle free.3e configure. Nah, ini menggunakan user root sebagai user root. Ini kalau opsional ya, kita ada yang perlu diubah. Kalau tidak ada, kita langsung jalankan /etc sampai configure ya. Kemudian sini saya pastikan script yang tadi, enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk langsung membuat password untuk user system atau sys atau pdb admin ya. Oke, di sini akan saya buat untuk passwordnya. Oke, kemudian kita diminta untuk confirm password. Oke, di sini configure oleh Oracle Listener. Oke, di sini kita akan menunggu sampai prosesnya configure selesai, kurang lebih ya memakan waktu cukup lama ya, bisa 5-10 menit ya.